Welcome, ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Haflatul Wada Angkatan kelima Al-Asaya tahun ajaran 2022-2023. Pondok Pesantren Ibadur Rahman Muara Enim, Sumatera Selatan. Visi mencetak para santri penghafal Al-Quran serta menjadi dai. Misi mengkader dai dan penghafal Al-Quran seluruh Nusantara. Memiliki program beasiswa untuk santri yang berprestasi. Memiliki metode unggulan KOF. Mencetak santri sebagai trainer dalam menyiarkan meter KOF di dalam ataupun di luar negeri. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selamat menyaksikan rangkaian acara. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan rapat-rapat agar kijang dapat berlari yang menjawab salam saya yang semangat berdoakan tahun depan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solehan di ruangan ini berangkat haji kalau tahun depan jawab salamnya semangat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bikum walladzina utul ilma nawajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kapal Ismail LLM PhD yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemasarakatan dan SDM Bapak Amarullah. Sekaligus saya menyampaikan salam juga kepada ibu bapak sekalian dari Bapak Bupati. Kemarin sore kami berbincang lama, ngobrol di ruang dinas beliau. Banyak hal yang diceritakan dan diutarakan, dan sekaligus beliau curhat Pak Muhammad. Dan terakhir saya tutup dengan doa, mendoakan beliau, menetes air mata beliau, memandangkan betapa beratnya perjuangan beliau menjadi pemimpin di Kabupaten Muara Enim ini. Yang saya hormati juga segenap unsur Forkopimda yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dari kepolisian, dalam hal ini diwakili oleh Rekan Ibtu Muhammad Yarni, kemudian dari Dandim diwakili oleh Bapak Jauhari, ada juga dari Pengadilan Negeri Bapak Syekhullah, kemudian banyak lagi di sini hadir kepala dinas, kepala OPD, dan yang mewakili dari Kemenag juga Ustaz Solehan sudah hadir. Barakallahu fikum jami'an yang tidak disebut nama, insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati saya yang paling dalam mengucapkan barakallahu fikum. Terima kasih sudah hadir di sini menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari kekasih Allah, menjadi bagian dari keluarga penghafal Quran. Dan yakinlah setiap yang ingin mendekat dan bersentuhan dengan kalam yang mulia ini, hidupnya akan dimuliakan.
para kepala-kepala dinas atau yang mewakili yang hadir pada pagi hari ini. Kalau dia sudah jadi kepala dinas, nanti dinaikkan lagi pangkatnya jadi sekda. Kemudian yang mewakili kepala dinasnya kakek dilantik jadi kepala dinas, insyaallah. Kemudian yang lain juga yang hadir pada kesempatan hari ini, insyaallah Allah akan berkahi dimuliakan derajatnya, kemudian dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala bala, musibah, bencana dan seterusnya. Yang saya kasihi juga pada kesempatan kali ini, sekaligus saya sanjung dan saya hormati ayah kandung saya yang hadir setiap dari wisuda ini. Mohon berdiri Bapak agar para hadirin kenal. Ya, orangnya sederhana, seorang petani penyadap karet, tapi dari kasih sayang beliau telah melahirkan saya yang seringkali diajarkan oleh almarhumah ibu saya untuk bermimpi besar, dan begini beliau hadir bersama ibu sambung saya, Ibu Nirwana. Berdiri Ibu, ya silakan Nyai, kami manggil Nyai. Ya, usianya hampir seumur dengan saya, ibu kami ini, alhamdulillah. Karena ini tanggung jawab moral saya untuk menjaga ayah saya agar beliau tetap terjaga dengan baik sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya sayangi juga istri saya hadir di sini, pemimpin berdiri ini. Ya, inilah ibunya anak-anak. Duduk di sebelahnya anak kandung saya yang baru pulang dari Turki, kuliah di Turki juga. Berdiri anak-anak, ini kali pertama anak kami ini menghadiri wisuda. Ya, beliau juga sudah selesai hafalannya 30 juz dan tengah kuliah di Turki di Anadolu University. Tadi ada salah satu kawannya santri kita juga. Dulu di sebelahnya juga mitra kami Ibu Liling Kriswanti SPHI. Beliau ini adalah ibunya anak-anak santri juga yang sekarang mengambil beasiswa di Jakarta, Pak. Ada 21 orang anak-anak kita yang full beasiswa. Setiap orang ini mendapatkan kemanfaatan lebih dari 100 juta. Dan beliau yang mengikhtiarkannya dan mengusahakannya. Silakan berdiri Bu Kris, kami panggilnya. Insya Allah nanti anak-anak yang dari belakang yang ingin kuliah komputer bisa nanti kita berkoordinasi dengan Bu Kris. Tentu saja para ustaz-ustazah yang saya banggakan, Ustaz Bahtiar, Ustaz Nasrullah, Ustaz Dodi dan ustaz-ustaz yang lain, dan para tetangga kami yang hadir membahagiakan kami pada pagi hari ini, Pak RT, ya, sahabat karir kami, Ustaz Gendries, ya, dan para donatur yang kami banggakan, dan ibu bapak sekalian para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan dialog kami yang sebentar tadi duduk di antara Pak Jauhari dan Pak Nurullah. Ya. Pertama saya akan ceritakan cerita singkat dengan Pak Jauhari. Pak Jauhari bertanya, cukup menggelitik mengikuti pertanyaan banyak orang. Ustaz, anak-anak kita ini memang bercadar galau. Bercadar galau. Saya bilang dia, mereka ini bercadar galau. Dulu saya ceritakan Ibu Bapak agar tidak menjadi persangka dan tidak menjadi dusta di antara kita. Anak-anak kita ini sampai angkatan kedua dan ketiga itu mereka angkatan kedua mereka tidak bercadar. Qadarullah, karena usia mereka ini usia tamat SMA, yang kalau lawan jenisnya memandang mulai ada magnet ketertarikan antar lawan jenis, itulah yang terjadi Pak. Kami repot, budak ini saling kirim surat cinta Pak. Jadi orang belajar, kalau ini saling tembak lah ya. Pesantren kita kecil, saya bilang saya belum sanggup bangun pagar dan tembok yang tinggi untuk memisahkan asrama ikhwan dan asrama akhwat. Jadi Abi katanya izin kami nak mengagari kami supaya kami tak ditembak lagi oleh ikhwan. Ya. Mereka ini kami kalau nembaknya pakai ilmu dan suka pengapan, tembak di tempat. Abi yang senang dengan sianu dan aneh kok. Ya. Ibu bapak sekalian, maka mereka memutuskan untuk bercadar. Akan tetapi ini menjadi pilihan bagi mereka, bukan sebuah kewajiban. Tadi kita tahu yang di Turki, jadi kampus-kampus lain mereka memutuskan untuk tidak bercadar. Tapi kami sekali lagi menghargai mereka yang merasa nyaman dengan memakai cadar karena ini kehidupan akhir zaman.
Saya ingin menceritakan juga dialog singkat tadi dengan Pak Nurullah. Ustaz katanya, apa tadi bajunya pecah seragam ibu-ibu Persib. Pak Hari pasti bangga ini seragam kita nih. Saya bilang iya. Sekaligus ini doa. Mudah-mudahan di antara anak-anak kami ini tadi ada yang jadi istri panglima. Ada yang jadi istri apalagi kasat. Pak Hari saya ceritakan santri kita beberapa orang di antaranya salah satunya sudah masuk di markas besar Kopassus. Ya, hanya dengan bermodalkan hafalan Quran. Dan beliau menjadi lulusan terbaik saat kemarin pelatihan di Batu Gajah yang mendapat 5 medali atau berapa medali. Dan beliau saat ini berada di markas besar Kopassus. Insya Allah mimpi kita masih panjang. Bapak Ibu sekalian, ada foto saya kaget belakang fotonya dari sini. Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya ingin menceritakan kenapa nama pesantren kita Ibadur Rahman. Tadi santri kita sudah membacakan ayat-ayatnya Al-Furqan 63-77. Jadi mimpi saya ini Pak Nurullah, Pak Jauhari, Pak Syaifullah tidak banyak. Mimpi saya adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang sifatnya adalah sifat Ibadur Rahman. Bagaimana sifat Ibadur Rahman itu? Di antaranya, ya, mereka kalau berjalan di muka bumi ini tawadhu, tidak sombong. Kalau berjalan tidak membusungkan dada, rendah hati, lemah lembut kepada sesama, tidak merasa lebih tinggi berbanding dengan yang lain, dengan siapapun, tidak lahir sifat congkak kepada siapapun. Kalau mereka dikaruniakan harta, maka mereka hobinya berbagi, tidak suka menumpuk, tidak suka berbangga-bangga dengan harta kekayaannya. Kalau mereka punya ilmu, mereka ini akan mencerahkan bagi orang lain, ya, tidak menghujat dengan ilmunya, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Tidak suka mencela, tidak suka menyakiti sesama, tidak suka ghibah baik online maupun offline. Nah, ghibah ini macam-macam Pak. Buat status, tapi ini ruang sebenarnya. Nah, ini mana? Buat status, ecek-eceknya. Status itu padahal menugi dan menyindir orang lain. Maka kami menyebutnya visi Ibadur Rahman ini adalah pendidikan yang berbasis fitrah based education. Apa yang saya maksudkan dengan fitrah based education ini adalah upaya kami untuk merawat, menumbuhkan, membangkitkan semua potensi terbaik anak-anak kita ini dan fokus pada potensi-potensi baiknya dan tidak fokus pada segala kekurangannya. Ibu bapak sekalian, karena setiap manusia lahir membawa fitrah, dan fitrah ini sampai hari kiamat tidak akan berubah. Bukan lagi surah Ar-Rum, fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yang namanya fitrah itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Pemimpin yang jujur dicintai oleh masyarakatnya. Tetangga yang baik suka menolong disayang oleh tetangga kiri dan kanannya. Suami yang penyayang akan disayang oleh seluruh anggota keluarganya. Ini fitrah yang mau kita rawat dan kita jaga. Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi saya tekankan, masing-masing kita sudah diinstall, ya, diisi pada diri kita ini dengan segala potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kami merawat anak-anak santri Ibadur Rahman ini. Ibu bapak, kalau saya tanya seperti ini, ibu bapak mungkin akan mendengar. Coba anak-anak sekalian, apa kabar santri Ibadur Rahman? Betul bahagia bersama Quran? Senang mondok di Ibadur Rahman? Betah mondok di Ibadur Rahman? Kenapa betah, Bu? Heran. Mereka ini mondok gratis, Bu. Ini sudah angkatan kelima. Jadi Pak Sekwan, tolong jadi saya di Dewan, jangan terlambat keluarnya Pak. Kalau terlambat, mereka terlambat pulau beli beras. Guru-gurunya terlambat pulau gajian. Bulan kemarin gaji saya minus 2.000 Pak. Karena gaji itu begitu pagi tanggal 1 masuk,
Tanggal 1 sore bersih Pak, bersih lagi. Yang rata-rata saldo dari rekening saya tidak pernah lebih dari 100.000. Maka sekali lagi saya mengucapkan dari lubuk hati saya paling dalam, para donatur-donatur sekalian, membuat Ibadah Rahman tetap eksis hingga hari ini. Dan saya akan terus bertahan. Kalau kawan-kawan bilang, Ustaz, ayo berbayarlah sesekali. Ibu Bapak, saya ini tampilkan juga. Tadi Pak Jawahari ngomong seharusnya Ustaz Soedi dulu yang sambutan, baru Pak Bupati. Tidak Pak, aku kalau sambutan agak panjang memang. Jadi biar aku sambutan dulu. Mohon maju sebentar. Ini kami tidak janjian, langsung maju sebentar. Tolong Riki, kemudian Mbak Hesti, siapa lagi? Bang Nasrul, ada apa dari Ibu? Tolong maju cepat, maju sebentar cepat ke sini. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang kalau gratis hari ini perubahan dan sebagainya. Sekaligus menjadi jawaban kenapa santri kita datang dari Kalimantan, datang dari Malaysia, datang dari Sulawesi, datang dari Aceh, datang dari Riau. Majulah kalau cepat, ambil minyak. Nah ini kami tidak janjian Bu. Ya demi Allah kami tidak janjian. Aku ini memang sering buat santri kami ini spot jantung. Disuruh maju gitu-gitu. Nah aku janji. Baik, cepat maju kan? Ya. Itu meja satu yang panjang pakai kabel berenang di bawah ya. Ya. Ya sudah, ada yang seni berdua. Baik. Langsung kita tes. Biar tidak ada dosa di antara kita. Aku nak marah Ustaz Soedi dari kemana? Yang kedua dari atas di halaman itu. Alhamdulillah. Halaman posisi Halaman atas. halaman paling atas. Maju lagi 1, 2, 3, 4, 5 halaman ke depan. Ayat kedua dari atas. Ayat berapa nak? 183. Baik, kalau di halaman 34 ayat kedua dari bawah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ayat berapa itu nak? 218. Oke. Dari halaman itu mundur lagi 1, 2, 3 halaman ke belakang. Bacakan ayat paling bawah. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ayat berapa itu? 202. Ayat 202 halaman 31. posisi. Ustaz benar tak yang dijawab tadi? Toyib Ahsan. Oh iya Hasan. Kalau nggak disabda oleh Ustaz dari Kemenang tidak salah lagi. Tepuk tangan yang mulia ibu bapak sekalian. Baik anak-anakku kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Barakallahu fiik. Saya seringkali kedatangan ibu pejabat Bu Herawati yang datang ke pesantren. Ya Allah Ustaz, kau Ustaz gak cerita selama ini. Makanya saya ngotot minta acaranya diadakan di Balai Agung Bupati ini. Kalau hari ini aku gak cerita. Selama ini saya tidak cerita mungkin. Bosnya di Ibadah Rahman ini ada mutiara-mutiara. Yang orang dari Malaysia pun datang. Saya pernah presentasi di Thailand, pesantren hampir 100 tahun, Dr. Alumni Madinah, pimpinannya, nah ini anaknya ke tempat kita di Ibadah Rahman. Aku yang takut Pak. Kenapa takut pesantren itu sederhana dia? Kami sudah menjanjikan akan presentasi metode ini tadi ke Singapura dan ke Australia. Qadarullah guru-gurunya lagi liburan ke Mesir. Oleh sebab itu insya Allah anak-anak kita yang ada di luar negeri ini nanti akan membawa ini salah satunya keutamaan dan kelebihan metode COVID ini tadi. Baca Ustaz Ali Hidayat. Metode ini saya tulis tahun 2012, ada bukunya sudah. Tapi ya pada waktu itu masih ayat-ayat pendek dan sekarang kita sudah praktekkan ke anak-anak kita ini. Dan ini Pak Ustaz sudah dijadikan oleh Bapak Gubernur menjadi program di lembaga tahfiz yang di bawah BKKMI. Ada 1.000 lebih lembaga tahfiz yang ustaz-ustaznya sudah kita latih 2.000 lebih se-Sumatera Selatan. Tempatnya di Batam.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, gratis tidak identik dengan murahan. Makanya kenapa santri kita tadi sudah ada 6 orang yang di Turki, ada 5 orang di Yaman, ada 2 orang di Sudan lagi perang balik Pak, ya. Kemudian di Mesir ada 3 orang, kemudian di mana lagi? Di Pakistan akan berangkat ini sebentar lagi bulan depan atau Oktober nanti sekitar 3 orang, termasuk tadi ketua panitia itu yang saya berikan kesempatan beasiswa dia di Pakistan sampai selesai 3 orang. Kemudian yang di Jakarta banyak, di Indonesia rata-rata banyak. Makanya Masya Allah ibu bapak sekalian, bersyukur kita hadir di sini menjadi bagian yang mendengar cerita saya hari ini. Ya, mudah-mudahan ibu bapak yang hadir menjadi ingin. Karena kalau kita bicara tentang meninggalkan warisan kebaikan, inilah warisan kebaikan. Saya tak terbayang Pak, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi anak-anak ini pulang ke hari ini. Mereka dengan ilmu agamanya luar biasa, yang kuliah di luar negeri di Eropa. Ini akan ada 4 orang lagi berangkat ke Jerman. Termasuk anak saya ini mau saya pindahkan ke Jerman. Dan saya mau memastikan tidak main-main dalam semua proses yang saya lakukan, yang saya rencanakan. Maka saya akan berangkat tanggal 9 sampai 17 bulan Oktober nanti ke 5 negara di Eropa, termasuk Jerman salah satunya, untuk memastikan mereka kuliah di tempat yang baik. Kalau mereka bekerja di tempat yang baik, yang ilmunya nanti bisa dibawa pulang. Ini bukan jalan-jalan, undangan resmi dari pemerintah Jerman melalui Global Catalyst. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya tuturkan pada siang berkah ini? Kita ingin sekali lagi kerja-kerja ini kita pikir bersama. Saya tidak pernah mengatakan pesantren ini adalah pesantren Ustaz Suryadi, tidak. Saya ingin mengatakan ini adalah tanggung jawab kita bersama. 4 hari setelah Bapak Bupati dilantik, saya bertamu di sini bersama Pak Profesor. Kami ngobrol. Kami kira karena tamu yang banyak cuma diterima 10 menit Pak. Ternyata kami ngobrol 2 jam lebih. Ternyata memiliki frekuensi yang sama, vibrasi yang sama tentang tanggung jawab untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Muara ini. Ibu Bapak, pendidikan ini sekali lagi ranah yang sangat penting. Jika kita abaikan, hanya mengabaikan pembangunan yang lain, tapi sumber daya masyarakat yang kita lemah, sumber daya manusia yang kita lemah, maka jauh panggil kalau kita mau meniru seperti Jepang, mau meniru seperti Cina, Jepang, itu adalah negara-negara yang memberikan porsi besar terhadap anggaran pendidikan mereka. Ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya tanggung jawab kita untuk menjadikan santri-santri Nurul Rahman ini menjadi anak-anak yang hari ini hadir di sini harapannya menyerap vibrasi dan energi. Disinilah pusat sentral Kabupaten Muara Enim ini didesain, dipikirkan. Di sebelah ini rumah dinas bupati anak-anak sekalian. Kami doakan suatu saat di antara kalian 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang akan menempati rumah dinas ini. Dan jangan lupa nanti dengan murojaahnya, hafalan Qurannya. Sebelum berangkat begawi murojaah dulu lah. 5 juz, 10 juz tiap pagi murojaah. Mudah-mudahan orang ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi. Orang zana dan qura, ya, mereka semuanya law aman al qura la fatahnu alaihim rahmatin minas sama dan seterusnya. Kalau mereka beriman, mereka bertakwa, Allah akan menurunkan berkah dari langit, dari bumi dan seterusnya. Anak-anak sekalian, mimpi ini mungkin sederhana, tapi sungguh saya katakan mimpi sederhana ini ada panduannya. Di antaranya Al-Quran mengatakan dalam Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Rabb agar kita diberikan pasangan hidup, anak-anak keturunan yang sejuk dipandang mata, damai dirasakan di hati, dan meminta kepada Allah, duhai Allah, anugerahkan di antara anak-anak kami ini kelak menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, menjadi pemimpin itu biasa, tapi memimpin orang yang bertakwa, hati-hati. Orang-orang bertakwa ini kepalanya banyak tertunduk sujud di lantai. Orang yang kalau banyak tersujud di lantai, aliran darahnya lancar dan cerdas-cerdas. Orang cerdas itu banyak kendak. Dan orang bertakwa itu cerdas-cerdas, punya 100 keinginan yang macam-macam dan baik-baik.
Maka menjadi pemimpin orang yang bertakwa berarti memimpin orang-orang yang pintar-pintar dan pandai-pandai sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak sekalian, mimpi saya yang sederhana ini ingin menjadikan Ibadur Rahman menjadi pesantren kebanggaan masyarakat Muara ini. Sekaligus saya ceritakan Pak Abdullah, ini masih kita sebut fase 1. Kita lagi menyiapkan anak-anak yang kuliah-kuliah di luar negeri tadi itu sampai mereka pulang. Mudah-mudahan setahun 2 tahun yang akan datang sudah bisa kita mulai. Kita sudah menyiapkan di Desa Segayam di lahan seluas 6 hektar untuk pesantren internasional. Tepuk tangan yang baik, Bapak sekalian. Karena tadi Pak Jauhari nanya, Ustaz, mulai dari umur berapa baca ngomong? Insya Allah nanti kalau sudah berdiri pesantren internasionalnya, mulai dia baca ngomong maka kita terima. Ya, dan belajar alif bata itu kita terima kayaknya, insya Allah. Ya, sampailah ke jenjang perguruan tingginya mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai dan saya muliakan. Hari ini sekali lagi saya ingin mengatakan ada banyak pendidikan di luar sana, ada banyak anak-anak kita di luar sana yang mereka well school, mereka sekolah di sekolah yang baik, akan tetapi unwell educated, mereka tidak dididik dengan baik. Kenapa saya bahasakan sekolah belajar dengan mendidik itu ya tidak sama. Mendidik itu memberikan hati. Maka santri kami memang tidak banyak. Selain kalau gratis itu tadi, karena memang hati kami diberikan semua. Maka anak-anak ini dibuat seperti anak-anak sendiri. Ibu bapak pernah dengar santri yang anak yang ada di belakang ini, anak ibu sekalian pernah kabur, nggak boleh balik ke pondok, pernah dengar? Tidak pernah dengar. Yang ada mereka liburan kepingin cepat lagi balik ke pesantren. Bapak di pesantren Ibadur Rahman tidak diizinkan kekerasan. Jangankan dipukul, dicubit pun saya haramkan. Jangankan dicaci maki, ya. Ngomong kasar tidak boleh, ningung-ningung yang nggak ngomong mungkin. Ada bentuknya, rupanya, fisiknya yang diciptakan tidak sempurna. Lantas dikato-kato disindir-sindir, itu saya hukum, saya marahi. Pengurus tidak boleh semena-mena menghukum, mencambuk dan sebagainya, tidak boleh. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dalam kamus saya tidak mungkin Al-Quran yang penuh cinta dan penuh sayang ini dididik dan diajarkan dengan kekerasan. Al-Quran ini hanya bisa diterima karena ayatnya juga penuh dengan kalimat-kalimat cinta. Contohnya saja Bismillahirrahmanirrahim, isinya semua adalah cinta dan kasih sayang. Mana mungkin kita mengatasnamakan Allah dengan segenap cinta dan kasih sayangnya, tapi kita bertindak tanduk di muka bumi ini menjadi orang yang penuh kasaran, kasar, ngomongnya jelekit, tindakannya menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Tentu itu bukan santri Allah. Dan pesan saya untuk anak-anak santri, anak-anak sekalian, kami berpesan kepada kalian, hari ini kalian wisuda, bukanlah akhir dari segala-galanya. Ini adalah tonggak awal perjalanan kalian. Pastikan di dalam diri kalian, kalian harus menjadi santri yang menjadi perpanjangan tangan Allah, itu bahasa guru kami, yang menebarkan cinta dan kasih sayang. Anak-anak sekalian, pastikan ayat yang kalian hafal, body, soul, semuanya menyatu. Jangan hanya pintar cis-cis menghafalkan ayatnya, tapi pikirannya tidak Qurani, jiwanya tidak Qurani, tindak tanduknya tidak Qurani. Sekali lagi harus menyatu di dalam diri. Ayat yang dihafalkan harus mampu memberikan perubahan akhlak pada diri kalian. Pesan Nabi berikutnya, banyak-banyaklah menebar rahmat dan kasih sayang, menebar manfaat kepada umat manusia dan alam semesta. Karena kita ini makhluk langit yang diputus ke muka bumi untuk memakmurkan bumi, untuk menebar kasih sayang, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian jalankan peran peradaban apapun itu, lakukan peran-peran yang terbaik. Ada nanti mungkin yang jadi polisi, ada yang nanti jadi tentara, ada yang nanti jadi hakim, ada yang nanti jadi anggota dewan, ada yang nanti jadi gubernur. Lakukan peran yang sebaik-baik mungkin, totalitas. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, berikan yang terbaik. Karena kita sekali lagi di muka bumi ini berperan sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, Buya Hamka pernah menulis dalam bukunya yaitu Pribadi yang Hebat. Apa kata beliau? Banyak guru, banyak dokter, banyak insinyur, banyak orang kaya, banyak pengusaha, bukunya segudang,
diplomanya numpuk bergulung-gulung, ijazahnya banyak, akan tetapi saat dia tiba di masyarakat, ia menjadi manusia yang mati. Apa yang dimaksudkan? Kenapa menjadi manusia yang mati padahal dia belum mati? Sebab dia bukan makhluk masyarakat, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Gelarnya hanya untuk mencari kekayaan, mencari ketenaran, tidak punya cita-cita besar peradaban. Cita-citanya terbil hanya untuk dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian, selalu dikatakan 5 tahun 10 tahun yang akan datang kalian pulang ke Ibadur Rahman, bawa mobil Alphard atau mungkin yang lebih keren lagi dari mobil Alphard. Lantas kalian cerita panjang lebar dengan saya, Abi, bisnis saya sudah di sana, aset saya sudah sekian. Kemudian begitu saya tanya, berapa anak-anak yatim yang sudah kau urus? Pesantren mana yang sudah engkau bantu? Lantas dia diam. Saya katakan, pulang anak, tak usah ngaku-ngaku santri Ibadur Rahman. Biarlah itu cukup untuk dirimu sendiri. Keberadaanmu tidak jauh istimewa berbandingkan hewan-hewan yang sering lewat di depan rumah Abi. Sekali lagi camkan kalimat ini. Setinggi apapun jabatan kalian satu saat, sehebat apapun kalian, kalau kalian masih berperan memikirkan diri kalian sendiri, tidak punya cita-cita besar terhadap peradaban ini, jangan pernah ngaku jadi santri Ibadur Rahman. Walaupun darah daging kalian sudah ada yang menyatu dari makanan yang dimakan di Ibadur Rahman, tidak usah ngaku jadi santri Ibadur Rahman. Tapi kalau kalian cerita, Abi, tetangga kiri kanan anak-anak ngaji di rumah galau, ibu-ibu di dusun pengajiannya sudah aku handle bi, ada 40. Dan alhamdulillah saya bahagia kalau mendengar laporan seperti itu. Ada santri yang pulang ke pelosok Banjarmasin menceritakan tetangga kiri kanan ini ibu-ibunya ngaji belajar tajwid ke dia. Masya Allah, saya kasih aplaus, ya saya kasih penghargaan yang sedalam-dalamnya. Karena sekalian apapun peran kalian, gak usah mikir jadi kiai kalau kakek siapa yang nak bangun rumah kalau jadi kiai kalau ada yang jadi arsitek, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi hakim. Tapi peran kehidupan kalian, peran peradaban ini sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, pesannya jelas dalam surat Jumu'ah ayat 5, jangan seperti keledai yang membawa kitab tapi tak paham kitab itu mau dibawa kemana, tidak paham yang di punggungnya ini berharga semua. Jangan seperti keledai, kalian membawa hafalan Quran di dada kalian, tapi kalian tidak tahu Quran itu berkemanakan. Ini petunjuk hidup. Memang pertemuan kita singkat di Ibadur Rahman ini, tapi pastikan pertemuan singkat ini akan menjadi sebaik-baik bekal bagi kalian untuk memimpin masyarakat, untuk memimpin umat, untuk memimpin keluarga dalam skup yang paling kecil, atau paling kecil lagi adalah memimpin diri sendiri. Anak-anak sekalian, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak. Di penutup sambutan saya ini, di acara yang penuh berkah, di majelis yang penuh berkah ini, saya memohon agar Ibu Bapak sekalian, ya, yang nanti langsung dipimpin doanya oleh Bapak Mana Isnil Adul, yang minta saya didoakan, Pak Ustaz. Kerja ini tidak mudah, kerja ini tidak ringan. Semua totalitas kami persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya pun tidak ringan. Minta agar kami sekeluarga besar diberikan kekuatan iman, para pengurus-pengurus, para ustaz-ustaz diberikan kekuatan iman, istiqomahan, dijaga semuanya dari segala bala musibah bencana, diberkahi rezekinya agar anak-anak yang belajar ini betul-betul telah menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sekaligus kami menitipkan Ibu Bapak sekalian, anak-anak kami yang sebentar lagi pulang, para wali-wali santri, jaga tradisi yang baik yang sudah diajarkan di Ibadur Rahman, jaga, kemudian rawat agar mereka nanti terus tumbuh dan kelak suatu saat pulang kembali di dalam Ibu Bapak sekalian menjadi anak-anak yang membanggakan, sejuk di pandang mata, damai dirasakan di hati, dan kelak insyaallah mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Jika ada tutur kata yang hilal, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.